Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Siapa yang memimpin doa? Ada nggak? Kalau nggak ada, ibu akan tunjuk. Mas Ahyar. Oh, Mas Ahyar. Ayo Mas Ahyar. Terima kasih Mas Ahyar yang sudah memimpin doa. Nah, untuk memperkuat rasa nasionalis dalam diri kita, mari kita menyanyikan lagu wajib nasional Garuda Pancasila. Ayo anak-anak, kita berdiri terlebih dahulu. Oke, itu ya. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju, dua. Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, setia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Terima kasih. Sekarang kembali anak-anak. Oke, Ibu kita belajar dulu. Apakah hari ini ada yang tidak masuk? Ya Ibu. Siapa Mbak Rani? April. Mungkin terlambat ya karena punya kesiangan atau ada kendala lain. Oke, masih ingat nggak anak-anak materi minggu lalu kita sudah belajar tentang apa aja? Keberagaman budaya. Ya, betul. Kita sudah belajar tentang keberagaman budaya. Nah, sekarang kita akan ganti materi. Sebelumnya Ibu akan tanya. Nah, siapa yang pernah pergi ke kebun binatang atau ke taman bunga? Saya. Nah, di sana kalian melihat apa aja? Ada monyet. Gajah. Harimau. Singa. Wah. Monkey. Itu monyet ya. Nah, jadi hari ini kita akan belajar tentang keberagaman hayati Indonesia. Nah, setelah mengikuti pembelajaran, nanti kalian itu diharapkan bisa menjelaskan pengertian keberagaman hayati, kemudian mengidentifikasi flora fauna yang ada di Indonesia, serta menjelaskan pemanfaatan sumber daya dan juga membuat poster ajakan untuk cara melestarikan alam Indonesia. Sebelumnya, apakah hewan yang kalian lihat tadi di kebun binatang itu sama nggak bentuknya? Beda. Jadi nanti ada beraneka ragam. Ibu rasa kalian ini masih pada kurang bersemangat dan kurang fokus juga dalam belajar. Waalaikumsalam. Silakan Mbak April. Ibu sehat. Ya, tidak apa-apa. Silakan duduk. Oke, lanjut lagi ya. Mari kita akan speaking tepuk janji fokus. Sudah pada bisa? Ayo kita coba ya. 1, 2, 3. Bersemangat, bersemangat. Janji fokus, janji fokus, janji fokus. Saya fokus, saya bisa, saya fokus, saya paham, saya fokus, saya bisa, saya paham. Oke, nanti kalian dalam pembelajaran itu harus fokus, harus apa? Mendengarkan penjelasan dari ibu guru, jangan rame sendiri. Oke? Baik Ibu. Nah, sebelumnya Ibu punya kartu. Nanti kalian tebak kira-kira ini dari daerah mana? Ini kalian tahu nggak ini apa? Malaysia atau Ibu. Kira-kira
mana? Ada tahu? Papua. Yakin Mas? Kalimantan. Ternyata kurang tepat ya. Ternyata bunga rafflesia almond ini dari Sumatera. Iya, Sumatera. Kemudian ini gambar apa? Cendrawasih. Nah, ini dari mana? Papua. Cendrawasih ini dari Papua. Dan satu lagi, ini apa? Harimau. Kira-kira dari mana? Sumatera. Ya betul. Harimau itu dari Sumatera. Nah, ternyata di Indonesia itu memiliki banyak sekali flora dan fauna yang beraneka ragam. Nah, mengapa ada hewan atau tumbuhan yang dilindungi seperti yang sudah Ibu sebutkan tadi ini? Ada bunga rafflesia, ada burung cendrawasih, ada harimau Sumatera. Saya tidak pernah Ibu. Iya betul sekali Kak April, supaya hewan-hewan itu tidak punah. Nah, di sini punya permasalahan nih. Ternyata banyak hewan dan tumbuhan di Indonesia itu yang sudah mulai punah. Nah, bagaimana cara kita untuk menjaga alam Indonesia? Nah, nanti di sini kalian akan mencari solusi cara pelestarian hewan atau tumbuhan tersebut itu bagaimana. Nanti itu akan diselesaikan dalam berkelompok. Itu Ibu akan jelasin sedikit tentang keanekaragaman hayati. Nah, keanekaragaman hayati itu merupakan keberagaman makhluk hidup yang ada di bumi, dilihat dari perbedaan bentuk, ukuran, warna, tekstur, dan sifatnya, serta mencakup keberagaman ekosistem, jenis, dan gennya. Indonesia ini dikenal sebagai salah satu negara dengan keanekaragaman flora fauna terbesar di dunia. Nah, hal ini itu disebabkan oleh letak geografis Indonesia yang strategis, beriklim tropis, dan juga wilayah yang terdiri dari ribuan pulau. Nah, flora dan fauna di Indonesia ini terbagi menjadi 3 wilayah. Yang pertama yaitu wilayah barat, itu meliputi Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, Pulau Jawa, dan juga Pulau Bali. Yang kedua, wilayah tengah atau zona perairan, ini meliputi wilayah Sulawesi dan Sumatera Tenggara. Kemudian yang terakhir, wilayah timur, ini meliputi Kepulauan Maluku dan juga Kepulauan Papua. Ini merupakan peta persebaran flora dan fauna Indonesia. Bisa dilihat ya anak-anak. Itu ada dari wilayah barat Asiatis, kemudian wilayah tengah perairan, dan juga wilayah timur atau Australis. Nah, garis Wallace itu memisahkan wilayah barat atau Asiatis dan tengah perairan, sedangkan garis Weber itu memisahkan wilayah tengah dan juga wilayah timur. Kita bahas satu-satu dari wilayah barat. Ini floranya itu memiliki ciri-ciri curah hujan yang tinggi dan juga lebat. Contohnya itu kayu jati, bunga rafflesia, kemudian meranti, rotan. Untuk faunanya ini memiliki ciri-ciri berbadan besar dan mirip dengan fauna di benua Asia seperti harimau Sumatera, gajah Sumatera, badak bertulang satu, orang utan, banteng, burung elang, dan juga burung nampok. Nah, ini ya fauna yang ada di wilayah barat, bisa dilihat dulu. Selanjutnya ada flora dan fauna di wilayah tengah atau peralihan. Untuk ciri dari floranya itu curah hujannya rendah, kemudian memiliki stepa dan juga sabana. Contohnya itu anggrek, cengkeh, cendana, dan juga pala. Sedangkan untuk faunanya memiliki ciri unik dan jumlahnya itu tidak sebanyak wilayah barat dan timur. Ini contohnya itu anoa, babirusa, burung maleo, tarsius, uskus, dan juga komodo.
Ini ya gambar dari fauna di wilayah sana. Ada anuak, bumaleo, babirusa, kuskus, komodo, dan juga tarsius. Selanjutnya, flora dan fauna di wilayah timur. Ini meliputi Papua, Kepulauan Maluku, dan juga Kepulauan Aceh. Untuk cirinya, floranya itu banyak hutan hujan tropis, hutan musim, dan hutan bakau. Contohnya itu matoa, pohon sagu, jati, dan rebau. Untuk faunanya itu memiliki kemiripan dengan fauna di benua Australia. Memiliki ukuran tubuh yang tidak terlalu besar. Contohnya tadi burung cendrawasih, burung kasuari, kuskus, kanguru, dan juga wallaby. Ini ya contoh fauna di wilayah timur. Selanjutnya, apa sih manfaat sumber daya alam? Ada yang mau baca tidak? Oke, Mbak Dani. Yang pertama, Sebagai sumber bahan pangan seperti lada, jahe, bawang, kunyit, serai, dan masih banyak lagi. Yang kedua, sebagai obat-obatan seperti tumbuhan kulit kucing untuk mengobati infeksi saluran kencing, kulit buah gina untuk anti malaria. Yang selanjutnya, bahan kosmetik seperti lidah buaya untuk memilih rambut, serai biola jadi lotion atau minyak untuk mengusir nyamuk. Yang terakhir, memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti serat nanas, serat pisang untuk membuat pakaian. Iya, betul sekali. Jadi sumber daya alam itu memiliki banyak sekali manfaat ya, sebagai sumber pangan, sebagai obat-obatan, sebagai bahan kosmetik, dan juga untuk memenuhi kebutuhan kita sehari-hari. Selanjutnya ada upaya menjaga kelestarian flora dan fauna. Yang pertama yaitu tidak menanam pohon kembali atau reboisasi di hutan yang gundul. Jadi kalian itu jangan malah menebangi, tetapi kalian harus menanam kembali supaya hutan itu tidak gundul. Yang kedua, tidak menebang pohon secara sembarangan. Yang ketiga, menghemat penggunaan kertas agar pohon itu tidak banyak ditebang. Yang keempat, tidak memburu hewan liar. Yang kelima, tidak membeli atau memelihara hewan langka. Yang keenam, menghemat air dan listrik. Yang terakhir yaitu membuang sampah pada tempatnya. Untuk tadi kan di awal sudah Ibu sampaikan, nanti kalian akan berdiskusi untuk mencari solusi dari permasalahan yang sudah Ibu paparkan tadi di awal. Nah, nanti kalian akan terbagi menjadi beberapa kelompok ya. Nah, nanti setiap kelompok itu terdiri dari 3 sampai 4 orang. Nanti kalian akan berdiskusi. Kita jelasin dulu untuk pengerjaan KPD-nya ya. Yang pertama nanti kalian akan mengidentifikasi flora dan fauna Indonesia. Nah, nanti Ibu itu akan tayangkan video yang nanti kalian akan amati dan lihat. Nanti kalian akan menuliskan di LKPD 1 ini di sini. Kemudian untuk LKPD 2 nanti kalian akan menggambar poster secara berkelompok dengan tema Lestarikan Alamku. Apakah sudah paham anak-anak, sudah dimengerti? Sudah, Ibu. Oke, sekarang Ibu balik dulu ya. Begitu Ibu akan tayangkan video terlebih dahulu. Kita jumpa lagi. Indonesia terkenal hal ini ditunjang oleh lokasi geografis yang terletak di garis ekuator yang menerima cahaya matahari sepanjang tahun dan juga curah hujan yang tinggi.
Hutan hujan tropis di Indonesia terkenal memiliki tumbuhan endemik khas Indonesia. Misalnya bunga Rafflesia morning, merapi, cendana, anggrek tepung, daun bambu, dawa, dan lain sebagainya. Welles membagi persebaran fauna di Indonesia menjadi dua wilayah, yaitu fauna wilayah barat atau orientalis dan fauna wilayah timur atau lima penjelasan berikut. Cirinya adalah sebagai dan pola Indonesia yang benar dapat beradaptasi di wilayah kering. Oke, kalian kan udah lihat nih video yang ibu tayangkan. Nah, hewan apa saja yang sudah kalian lihat di video tadi? Saja. Lagi. Burung. Masih kan banyak lagi. Nah, nanti itu kalian akan tuliskan di lembar LKPD pertama. Nanti kalian diskusikan ya bersama kelompoknya masing-masing. Sekarang bisa dimulai dikerjakan yuk berkelompok. Mana dancer 3? Apakah sudah selesai semua anak-anak? Sudah selesai belum? Oke, sekarang waktunya kita presentasi. Kelompok siapa yang mau presentasi maju depan? Ayo. Oke, ayo maju. Kelompoknya Mbak Rani dan Mbak Laila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Jadi kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan dari hasil pengerjaan LKPD kami. Yang pertama, tuliskan 3 contoh flora di Indonesia sesuai dengan persebarannya. Dimulai dari zona barat atau Asiatis, tadi menemukan pohon jati, pohon melati, dan rotan. Lalu pada zona tengah atau peralihan, itu ada cempaka hutan, kayu manis, dan pohon damar. Dan yang ketiga ada zona timur atau Australis, itu ada pohon sagu, buah merah, anggrek hitam, Papua. Untuk soal nomor 2, mengelompokkan fauna-fauna Indonesia. Zona barat Asiatis itu ada harimau Sumatera, elang Jawa, dan orangutan. Lalu yang zona tengah atau peralihan itu ada anoa, babi rusa, dan komodo. Lalu yang zona timur atau Australis itu kasuari, walabi, dan burung cendrawasih. Terus yang kedua, ini kami buat poster, tulisannya lestarikan alamku demi bumi tetap hijau. Jadi di sini ada anak yang menanam pohon agar buminya tetap asri. Ya, dari kami, terima kasih. Terima kasih. Ini tepuk tangan ya. Dikasih apa? Dikasih W, kasih O, kasih W. Keren, wow, wow, keren. Oke, sebelum itu Ibu berikan bintang kecil. Terima kasih. Terima kasih. Jadi benar ya, tadi posternya dari kelompok Mbak Laila dan Mbak Rani untuk semuanya tadi juga benar. Melestarikan alam. Nah, selanjutnya Ibu mau tanya nih, jika di suatu hutan itu terdapat hewan. Nah, hewan itu punah, kemudian itu akan berdampak tidak bagi kehidupan hewan lain. Ya. Ya, betul sekali. Jadi, jika di suatu ekosistem itu terdapat salah satu yang punah, maka akan berdampak bagi hewan lain dan juga akan mengganggu keseimbangan alam. Oke, di sini Ibu punya soal evaluasi ya. Nanti ini dikerjakan secara individu. Jangan mencontek. Apakah sudah
udah. Siapa yang bisa menyimpulkan hari ini kita sudah belajar tentang apa? Flora fauna. Ya betul. Jadi hari ini kita sudah belajar tentang keanekaragaman flora dan fauna di Indonesia. Nah ternyata Indonesia itu memiliki banyak sekali flora fauna yang harus kita jaga karena itu merupakan anugerah dari Tuhan. Nah dengan cara apa lagi? hewan Ya, nanam betul sekali ya anak-anak. Dan selanjutnya ibu punya refleksi diri nanti ini dikerjakan ya dan nanti dikumpulkan ke ibu. Thank you. Apa sudah selesai? Sudah, Ibu. Oke. Kita akhiri pembelajaran pada hari ini. Di sini ibu punya tugas buat di rumah atau pekerjaan rumah ya. Nanti kalian akan menuliskan minimal 2 contoh hewan atau tumbuhan yang ada di sekitar rumah kalian. Kemudian nanti kalian akan menuliskan cara sederhana untuk merawat atau menjaganya. Apakah sudah dimengerti anak-anak? Sudah, Ibu. Baik, mungkin cukup sekian pembelajaran ibu hari ini. Bila ada kurang lebihnya ibu mohon maaf. Sebelum ibu akhiri, siapa yang mau pimpin doa? Saya, Ibu. Oke, Mbak April, silahkan. Marilah kita berdoa untuk mengakhiri pelajaran siang hari ini. Berdoa. Terima kasih anak-anak. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.